Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Om Him. Kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dengan materi pokok perakitan produk. Bagi kalian yang baru saja membuka channel ini, perkenalkan, nama saya Himon Sutanto, saya lahir di Indramayu, dan sampai saat ini saya masih aktif sebagai guru di kompetensi kalian teknik komputer jaringan di SMK Negeri 2 Indramayu. Baik, materi ini memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa diharapkan mampu memahami pengertian dan prinsip perakitan. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menerangkan proses perakitan. Dan yang ketiga, siswa diharapkan mampu menganalisis sistem perakitan, serta yang keempat adalah siswa diharapkan mampu mengetahui rancangan perakitan. Pengertian dan prinsip perakitan produk. Perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi satu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Pekerjaan perakitan dimulai bila objek sudah siap untuk dipasang dan berakhir ketika objek tersebut telah tergabung secara sempurna. Perakitan juga dapat diartikan penggabungan antara bagian yang satu terhadap bagian yang lain atau pasangannya. Sehingga pada prinsipnya perakitan dalam proses manufaktur industri terdiri dari pasangan beberapa atau semua bagian-bagian komponen menjadi suatu produk. Proses pengencangan, proses inspeksi, dan pengujian fungsional, pemberian nama atau labeling, pemisahan hasil perakitan yang baik dan hasil perakitan yang buruk, serta pengepakan atau packing dan penyiapan untuk pemakaian akhir. Perakitan merupakan proses khusus bila dibandingkan dengan proses manufaktur lainnya. Misalnya proses permesinan, ada fries, ada bubut, ada bor, dan gerinda. Dan pengelasan, yang sebagian pelaksanaan meliputi satu proses saja, sementara dalam perakitan bisa meliputi beberapa atau berbagai proses manufaktur. B. Metode perakitan. Dalam produksi massal, proses perakitan dapat dilakukan dengan cara otomatis. Misalnya proses pengikatan, pengalingan, pengelasan, dan penyekrupan. Ini bisa digunakan secara otomatis dengan menggunakan tangan-tangan robot. Hal itu juga dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil pada setiap produk dengan hasil yang kualitasnya sama. Sehingga metode perakitan ada yang pertama, metode jauh dari proses penyambungan komponen. Yang kedua, metode perakitan ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. Yang ketiga, faktor yang paling berpengaruh pada proses perakitan. Dan yang keempat, prosedur perakitan. Metode perakitan. Yang pertama adalah metode perakitan yang ditinjau dari proses penyambungan komponen. Ada 3 metode, yaitu metode cascade, metode keseimbangan, dan metode bongkar pasang atau knockdown. Apa itu metode cascade? Metode cascade adalah metode perakitan antara komponen dengan langkah yang berurutan. Pada prinsipnya, metode ini banyak digunakan untuk sistem penggabungan antar komponen dengan menggunakan rivet atau paku keling. Dalam proses penggabungan atau penyambungan antara komponen dari bahan plat-plat tipis. Ini banyak digunakan untuk perakitan dengan menggunakan sistem sambungan rivet atau keling. Proses riveting ini dengan menggunakan alat sederhana, yaitu seperangkat penembak paku atau paku tembak. Alat ini menjepit paku yang sudah dimasukkan ke dalam lubang hasil pengeboran plat yang akan disambung. Jadi platnya kita bor dulu, baru pakunya dimasukkan, kemudian nanti ada proses riveting. Pakunya akan ditarik, dipres, dan dijepit sehingga antar bagiannya tidak akan goyang. Dan setelah pressingnya bagus, maka alat ini secara otomatis akan memotong
batang paku sisanya sampai putus. Yang kedua, metode keseimbangan. Metode keseimbangan dalam perakitan merupakan proses penyambungan komponen-komponen dengan menggunakan spot welding. Penggunaan perakitan dengan last spot ini sangat banyak digunakan untuk penyambungan plat-plat tipis. Aplikasi proses penyambungan dengan spot welding ini digunakan di industri mobil dan kereta api, juga industri pesawat terbang yang menggunakan bodinya dari bahan plat-plat tipis. Keseimbangan yang dimaksudkan dalam proses ini adalah posisi sambungan di beberapa titik harus dilakukan secara seimbang. Jadi metode ini tidak banyak dilakukan, hanya dilakukan pada proses-proses yang memang butuh ukuran keseimbangan. Ya. Di mana saja contohnya tadi, kalau di sini dituliskan di industri mobil, di industri pesawat, tapi jangan salah, di industri sepeda sekalipun, ya, yang sedang hits kali ini, di mana-mana banyak orang goes, banyak orang bersepeda, tidak sembarangan mengelasnya. Ya. Jadi, mengapa sepeda dengan merek tertentu itu ternyata sangat mahal? Karena bodi yang mereka rancang, proses perakitannya menggunakan proses spot welding yang sangat baik, sehingga aerodinamisnya ketika kita gunakan sepeda tersebut sangat terjaga. Yang ketiga adalah metode bongkar pasang atau knockdown. Metode bongkar pasang atau istilah yang lebih populernya adalah knockdown merupakan metode yang banyak digunakan untuk perakitan. Metode bongkar pasang ini bertujuan antara lain yang pertama memudahkan dalam mobilitas atau transportasi. Kedua, memudahkan untuk proses perawatan atau penggantian komponen bagian dalam. Yang ketiga, untuk memudahkan dalam operasional pekerjaan. Dan yang terakhir adalah konstruksinya nanti akan menjadi lebih sederhana. Ya, jadi penggunaan lebar bahan dan jenis bahan dengan mudah diterapkan dalam perakitan. Proses perakitan dengan metode knockdown ini umumnya menggunakan sambungan baut dan mur atau screw. Perakitan dengan metode ini harus dilakukan secara teliti, terutama hal pengeboran lubang-lubang yang akan dirakit. Pengeboran lubang-lubang ini biasanya dilakukan dengan memberikan posisi dasar pemasangan. Lubang yang tidak tetap lebih besar dari lubang yang tetap. Apa contohnya proses perakitan atau metode perakitan dengan menggunakan metode bongkar pasang? Contohnya adalah tenda-tenda jualan atau tenda-tenda marketing, atau kalau kalian mengamati kitchen set misalnya di rumah kalian, itu para desain interior itu menggunakan metode ini, sehingga mereka tidak perlu membawa kitchen set yang sudah jadi. Mereka bagi menjadi beberapa bagian, kemudian ketika sampai di lokasi mereka tinggal sambungkan dengan metode knockdown. Yang kedua adalah metode perakitan ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. Ada metode perakitan yang dapat ditukar-tukar, ada perakitan dengan pemilihan, dan ada perakitan secara individual. Metode perakitan yang dapat ditukar-tukar, pada metode ini bagian yang akan dirakit dapat ditukar-tukar satu sama lain atau interchangeable, karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah distandarkan baik menurut ISO, DIN, JIS, dan lain sebagainya. Keuntungannya, bila kita menggunakan bagian atau komponen yang telah distandarkan adalah waktu perakitan komponen yang lebih cepat. Dan dalam penggantian komponen yang rusak dapat diganti dengan komponen yang sejenis yang ada di pasaran. Akan tetapi, tetap mempunyai kerugian. Apa itu? Yaitu kita harus membeli komponen tersebut dengan harga yang